Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam waktu singkat, pertempuran hebat kembali terjadi saat Fang Yucaihong yang keluar dari segel perlindungan sisik naga langsung bergerak menyerang kelima sosok tersebut. Duar, ledakan keras pertempuran di dalam air mengguncang dasar samudera hitam dengan hebat. Yang Agung, bagaimana ini? Tanya Po Suiji dengan khawatir, menatap Fang Yucaihong yang bergerak membawa kelima sosok tersebut, bergerak menjauh dari segel dinding sisik naga emas transparan yang telah retak tersebut. Terus bantu tetua Caihong, aku akan menggunakan waktunya yang singkat ini untuk menyegel dasar samudera, ucap Hailong sambil mengeluarkan rantai giok biru kemasan dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, rantai giok biru tersebut bergerak menuju halaman istana samudera hitam, bersamaan dengan munculnya pilar emas setinggi 50 meter dengan ukiran naga dan makhluk air lainnya. Ini, ucap Haigu dan rombongannya terkejut, menatap kemunculan rantai giok biru keemasan yang secara perlahan melilit pilar emas raksasa yang berada di halaman istana samudera hitam tersebut. Yang Agung Zengin Ruo yang memberikannya, jawab Haidisan sambil meminta mereka untuk tetap fokus membantu Fang Yucaihong. Di dalam istana samudera hitam, Yang Agung, ini, ucap Hai Yuan tertatih menahan rasa sakit yang bergelayut dari tubuhnya yang terluka. Ini hanya racun api tingkat puncak, ucap King Ruo menjelaskan alasan luka Hai Yuan yang tidak dapat dipulihkan dengan cepat tersebut, sambil memberikan penawar racun dan pil penyembuhan emas Fuyuan. Serap penawar racun ini terlebih dahulu, setelah semua racunnya dikeluarkan, baru serap pil ini untuk memulihkan diri, ucap King Ruo menjelaskan cara menggunakan kedua pil tersebut dengan detail. Terima kasih, Yang Agung, ucap Hai Yuan sambil menyerap penawar racun tersebut. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo lalu meninggalkan aula istana, mendapati Hailong yang sedang menyegel pilar emas yang ada di halaman tersebut. Yang Agung, ucapnya dengan hormat. Lanjutkan pekerjaanmu, ucap King Ruo yang langsung melesat naik ke atas langit. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di hadapan Po Suiji dan rombongannya. Yang Agung, bagaimana keadaan saudara Yuan? Tanya Haigu dengan serius. Tenanglah, hanya racun api tingkat puncak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab King Ruo dengan tenang lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yucaihong, yang sedang melawan 5 sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut. Yang Agung, mereka adalah pemburu naga. Merekalah yang melukai ayah dan meneror tempat ini, ucap Haidisan menjelaskan keberadaan kelompok tersebut. Tarik kekuatan kalian. Perbaiki segel yang sudah rusak ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Agung, jawab Po Suiji dengan ragu. Semuanya, segera perbaiki perisai pertahanan ini, ucap Haidisan tanpa ragu memberi perintah pada para naga penjaga dengan sosok King Ruo yang keluar dari segel sisik naga emas tersebut. Sus. King Ruo muncul di sisi Fang Yucaihong yang sedang bergerak menghindari serangan pedang perak yang bergerak mengunci pergerakannya dari berbagai arah. Muncul lagi cacing air lainnya, ucap pemimpin kelompok menatap kehadiran King Ruo dengan sombong. Benar, cacing air yang hanya bisa bergerak menghindar, ucap sosok lainnya dengan sombong namun sebenarnya begitu kesal, karena Fang Yucaihong dapat menghindari serangan yang mereka lepaskan. Tanpa menanggapi provokasi kelompok tersebut, sus, King Ruo yang sebelumnya muncul di sisi Fang Yucaihong tiba-tiba bergerak menghampiri pemimpin kelompok. Sus, sosoknya yang dapat menghindari serangan ratusan pedang perak terbang tiba-tiba muncul di hadapan sosok abadi tingkat 7 tersebut. Ini adalah hari terakhir kamu merendahkan orang lain, ucap sambil melepaskan serangan tapak emas naga ilahi. Sus, serangan tapak naga emas itu beradu dengan perisai pertahanan emas sosok tersebut. Duar, jeder, jebret, ledakan maha dahsyat bergema,
menghancurkan perisai pertahanan emas tersebut dengan seketika. Melempar sosoknya hingga ratusan meter dengan tubuh yang terkoyak. Oh tidak, rombongan tersebut langsung bergerak secara berkelompok sambil melepaskan serangan puncaknya. Sangat kuat, ucap Haipo Suiji yang ikut mengawasi pertempuran tersebut dengan mulut ternganga. Menatap King Ruo yang kini muncul di hadapan sosok yang dilukainya tersebut. Sus. King Ruo kembali muncul di hadapan sosok dengan jubah ungu keemasan yang telah rusak tersebut tanpa memberinya kesempatan untuk memulihkan diri, kembali melepaskan pukulan kerasnya. Duar, gedebuk, tinjuan keras King Ruo menghantam wajah sosok tersebut hingga membuatnya hampir tidak berbentuk. Di saat tubuh sosok tersebut terlempar, King Ruo dengan segera melepaskan segel rantai besi hitam yang langsung melilit tubuhnya. Melihat pemimpin kelompok yang dapat ditawan, King Ruo dengan mudah membuat keempat sosok lainnya langsung bergerak pergi. Sus. Mereka bergerak ke berbagai arah untuk mengecoh pengejaran King Ruo dan Fang Yuchaihong. Oh tidak, ucap Haidisan dengan perasaan tidak rela, menatap keempat sosok tersebut yang hendak menyelamatkan diri. Duar, tiba-tiba suara ledakan muncul dari berbagai arah saat keempat sosok tersebut menabrak dinding emas transparan yang ternyata telah menyegel kawasan tersebut. Oh tidak, ucap rombongan tersebut panik lalu kembali berkumpul bersiap menghadapi King Ruo yang kini bergerak ke arah mereka. Jangan membuang-buang waktuku. Jika kalian menyerah, aku akan membiarkan kalian tetap. Hahaha, terlalu sombong. Jangan kira kamu telah mengalahkan salah satu dari kami menganggap kami mudah dibodohi. Ucap abadi tingkat 7, mengira King Ruo hanya menggertak mereka. Baik, sesuai permintaan kalian, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan serangan tapak emas naga ilahi. Sus. Tapak naga emas yang melepaskan lilitan rantai petir melesat, menyerang keempat sosok tersebut yang juga melepaskan serangan gabungan mereka. Duar, jeder, jebret, serangan tapak naga emas tersebut beradu dengan serangan pedang perak keemasan raksasa yang dilepaskan sosok tersebut, melepaskan gelombang ledakan maha dahsyat, menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang telah menyegel kawasan tersebut, hingga merusak segel dinding emas transparan yang sedang diperbaiki Haipo Suiji dan rombongannya. Trar. Beberapa bagian dari dinding sisik naga emas transparan tersebut retak hingga pecah. Sus. Hailong yang telah selesai menyegel dasar samudera, muncul di atas langit istana samudera hitam sambil membantu memperbaiki dinding segel yang rusak. Benar-benar mengerikan. Po Suiji membatin, menatap King Ruo yang terdorong hingga belasan meter, namun keempat sosok tersebut terlempar hingga ratusan meter. Sus. King Ruo kembali bergerak, mengejar abadi tingkat 7 yang menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri ke arah selatan dengan kecepatan puncaknya. Melihat King Ruo mengejar abadi tingkat 7, Fang Yuchaihong, Hailong dan Haigu juga langsung bergerak mengejar tiga sosok lainnya yang telah terluka tersebut. Sus. King Ruo bergerak mengejar abadi tingkat 7 tersebut dengan kecepatan puncaknya. Sosok tersebut keluar dari dasar samudera hitam dengan perasaan lega. Melawannya di dalam dunia air adalah kesalahan besar. Sosok tersebut membatin, mengira King Ruo adalah salah satu dari naga air. Sus. King Ruo yang tiba-tiba muncul di permukaan samudera hitam langsung disambut tembakan pedang perak terbang. Sus. Pedang perak terbang tersebut mengunci pergerakan King Ruo, melesat menyerangnya dengan ekstrim. Duar, pedang terbang tersebut dihalau King Ruo dengan tamparan tapak emas yang melemparnya ke berbagai arah. Teknik pedang ini cukup lumayan, ucap King Ruo membuat sosok tersebut melepaskan serangan puncaknya. Duar, tembakan pedang tersebut beradu dengan tembakan cahaya perak keemasan dari ujung jari King Ruo, yang melepaskan ledakan aura pembunuhan pedang yang sangat ekstrim. Kamu, teknik ini, ucapnya terbata menatap King Ruo dengan mulut ternganga. Dalam pertempuran, jangan pernah kehilangan fokus, ucap King Ruo sambil menghancurkan pedang perak terbang sosok tersebut dengan sosoknya yang memburam. Sus.
King Ruo muncul di hadapan sosok tersebut sambil melepaskan tinjuan kerasnya. Duar, jeder, jebret. Tinjuan keras King Ruo mengenai perisai emas transparan yang melindungi tubuh sosok tersebut dan menghancurkannya. Sosoknya terlempar dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Belum sempat sosok tersebut memulihkan diri, King Ruo kini telah muncul di hadapannya. Selas, selas. Tebasan cahaya perak keemasan memotong tangan dan kakinya. Sosok tersebut merintih kesakitan, dengan darah segar yang menyembur deras dari bagian tubuhnya yang terpotong. Duar, jeder, jebret. Tinjuan keras King Ruo menghantam wajahnya dengan keras hingga membuat wajahnya hampir tak berbentuk, bersamaan dengan munculnya segel rantai besi hitam yang langsung melilit tubuhnya. Teriaknya setelah memulihkan wajahnya, mencoba melepas lilitan rantai besi hitam tersebut. Sudah aku katakan sebelumnya, jangan membuang waktuku, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan sosok tersebut, mencengkram lehernya dengan keras. Sosok tersebut meraung dengan keras dan hendak melepaskan diri, namun tindakan King Ruo yang tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa, membuatnya langsung memohon. Tuan, ampun Tuan, ucapnya menangis sedih. Sudah terlambat untuk memohon, ucap King Ruo mengabaikannya. Jika demikian, bunuh saja aku, teriaknya yang ingin mati. Sepertinya kamu perlu bersabar, ucap King Ruo lalu membawanya meninggalkan tempat itu. Sosoknya kembali ke dasar samudera. Di dasar samudera, Hai Long, Hai Gu dan Fang Yucaihong yang telah berhasil menangkap 3 sosok lainnya memasuki segel perlindungan sisik emas. Ayah, tetua, ucap Hai Disan menyambut kedatangan Hai Long, Hai Gu dan Fang Yucaihong dengan hormat, menatap 3 sosok dengan jubah ungu keemasan yang terikat rantai besi hitam. Tetua, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hai Long pada Fang Yucaihong dengan hormat. Sebaiknya kita tunggu Ruo mengenai tawanan, lumpuhkan kekuatannya, jawab Fang Yucaihong lalu mengambil mutiara jiwa abadi tawanan yang ada di tangannya dengan paksa. Baik, jawab Hai Long dan Hai Gu dengan hormat lalu ikut mengambil mutiara jiwa abadi tawanan yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian mereka melihat kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati tempat itu. King Ruo muncul di balik dinding segel perlindungan sisik naga emas, lalu melewati dinding emas transparan tersebut. Yang Agung, ucap Hai Long dan rombongan menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Kaisar, sepertinya masalah di tempat ini telah selesai, kami berdua akan melanjutkan perjalanan. Mengenai tawanan kami serahkan padamu, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 1 tawanan yang telah kehilangan keabadiannya lalu menyerahkannya pada Hai Long, 1 tawanan lainnya masih ada padaku. Ucap King Ruo dengan tenang, diikuti Fang Yucaihong yang juga menyerahkan tawanannya. Baik, Yang Agung, jawabnya dengan sikap hormat sambil menerima tawanan yang terikat rantai besi hitam tersebut. Kaisar, Hai Disan, jaga diri kalian baik-baik, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak bersama Fang Yucaihong melewati dinding segel sisik naga emas, lalu bergerak menuju permukaan, meninggalkan Hai Long dan rombongan yang terus menatapnya. Sebagian ikut ke istana dan sebagian lagi terus memperbaiki dinding segel yang rusak. Jenderal Gu, urus mereka yang berada di wilayah pertahanan, ucap Hai Long memberi perintah, setelah memastikan King Ruo benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Baik Yang Agung, ucap semua orang dengan hormat. Di tempat lain, King Ruo dan Fang Yucaihong terus bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di permukaan Samudra Hitam. Ruo, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yucaihong saat King Ruo tiba-tiba berhenti, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut. Kita akan memasuki wilayah kuno Gerbang Angin Hitam, jawab King Ruo dengan tenang, sambil mengabari Yu Jierui untuk mengurus tawanan yang baru saja dimasukkannya ke dalam penjara barat. Baik, ucap Fang Yucaihong dengan tenang. Setelah memeriksa keamanan di kawasan permukaan Samudera Hitam,
Fang Yucaihong lalu membawa King Ruo bergerak menuju wilayah kuno Gerbang Angin Hitam. Di tempat lain, di Istana Samudera Hitam. Raungan kesakitan keempat tawanan dengan jubah ungu keemasan yang terikat rantai besi hitam, memenuhi aula istana. Ayah, bagaimana ini? Apakah kita akan terus menyiksanya? Tanya Hai Disan menatap keempat tawanan yang masih tidak mau bicara yang hanya meraung-raung menahan siksaan. Untuk menyiksa lebih leluasa, bawa mereka ke dalam penjara, di sana prajurit bisa mengulitinya hidup-hidup, jawab Hai Long yang penuh dendam pada kelompok tersebut. Baik ayah, lalu membawa semua tawanan tersebut meninggalkan tempat itu. Disan temukan identitas dan rahasia mereka, ucap Hai Long melalui telepati, yang ingin melakukan pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan kelompok tersebut. Baik ayah, jawab Hai Disan sekali lagi sambil melangkahkan kakinya keluar dari dalam ruangan itu. Leluhur, Saudara Yuan, silakan kembali untuk beristirahat. 5 hari lagi kita akan mengadakan pertemuan. Ucap Hai Long berbicara pada Hai Po Suiji dan Hai Yuan yang telah memulihkan diri, yang ingin membahas kekosongan jabatan dari para jenderal pasukan yang tewas oleh kekacauan yang dilakukan Sang Guandong sebelumnya. Baik, ucap Po Suiji dan Hai Yuan lalu meninggalkan tempat itu. Hai Long mendesah panjang, lalu menatap Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi yang tampak tidak tenang di hadapannya. Ayah, ucap Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi tiba-tiba berlutut di hadapan Hai Long, hingga bersujud dengan kepala yang menyentuh lantai ruangan. Kami mohon ampun, ayah. Kami telah bersalah pada ayah, pada adik Disan, dan juga pada Yang Agung Zengin Ruo, ucap Hai Gongxi dengan penuh penyesalan. Bangunlah, aku memaafkan kalian. Tapi ingat, kalian juga harus meminta maaf pada Disan ucap Hai Long dengan serius. Baik, terima kasih ayah. Sambil mengusap air matanya. Ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jika kalian melakukannya lagi itu namanya bodoh. Selain itu, perlu kalian ingat, mulai hari ini, jika kalian melihat ataupun mendengar seseorang dari klan Shen Zhenyin, kalian harus menghormatinya, melindungi dan menolongnya. Itu adalah cara kalian berterima kasih pada Yang Agung Zengin Ruo, ucap Hai Long dengan serius. Baik ayah, ucapnya dengan sikap hormat. Ayah, mengenai Yang Agung Zengin Ruo. Itu rahasia, tapi perlu kalian ketahui Yang Agung Zengin Ruo berasal dari selatan, tepatnya di kota Bunga Semi Selatan, ucap Hai Long dengan tenang. Ayah, apakah Yang Agung menjelaskan klan Zengin dengan detail? Tanya Hai Gongxi dengan penasaran. Hai Long menggelengkan kepalanya. Yang Agung hanya menjelaskan seperlunya saja. Baik ayah, terima kasih informasinya, ucapnya dengan sikap hormat. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Ada ayah, ini mengenai rantai pengendali samudera. Bagaimana ayah bisa? Hai Gongxi menjeda kata-katanya, menatap Hai Long yang menganggukkan kepalanya. Yang Agung Zengin Ruo yang memberikannya, ucap Hai Long dengan tenang. Apakah itu artinya yang mengalahkan Yang Agung Sang Guandong? Hai Lu Qiang menimpali. Benar, Yang Agung Zengin, ucap Hai Long membuat Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi bergidik ngeri. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak ada ayah, jawabnya dengan sikap hormat. Baik, karena keamanan Samudera Selatan masih belum bisa dipastikan. Aku ingin kalian tetap berjaga membantu Paman Haigu hingga kita mendapatkan informasi dari tawanan tersebut, ucap Hai Long memberi perintah. Baik, ayah, jawabnya dengan sikap hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi meninggalkan tempat itu, Hai Long lalu meninggalkan tempat itu untuk memulihkan diri. Di tempat lain, sus, kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo dan Fang Yucaihong bergerak melintasi langit Samudera Hitam. Tekanan ini, ucap King Ruo saat tekanan angin hitam yang tiba-tiba muncul mendorong mereka untuk tidak memasuki kawasan dalam perbatasan kuno wilayah timur tersebut. Angin timur hitam, sebentar lagi akan muncul angin yang lebih ekstrim, ucap Fang Yucaihong sambil terus bergerak dengan tenang. Tidak heran jika kawasan ini benar-benar ditakuti.
Tekanan ini setidaknya dapat membunuh abadi tingkat dasar dengan seketika, ucap King Ruo dengan tenang. Sebenarnya di wilayah perbatasan arah selatan ada kota Biangjiangdong, yang dapat menyeberangkan kita dengan kapal emas, namun biayanya sedikit lebih mahal, ucap Fang Yucaihong dengan tenang. Tapi bukankah kita masih bisa melewatinya dengan cara seperti ini, ucap King Ruo menanggapi. Benar, tapi lebih aman dan nyaman saat menggunakan kapal emas. Fang Yucaihong menanggapi, sambil berbincang-bincang dengan santai. Menjelang malam, saat hari mulai gelap, tekanan angin yang muncul semakin ekstrim. Swus, swus, bilah-bilah pedang angin mulai muncul menyerang mereka dari berbagai arah. Duar, duar, ledakan dahsyat mulai bergemau saat bilah-bilah pedang tersebut beradu dengan perisai pertahanan emas yang melindungi tubuh mereka, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi kegelapan malam. Benar-benar tempat yang ekstrim. Serangan ini bahkan dapat membunuh abadi tingkat 3 dengan seketika. King Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, di dalam penjara barat, Ark, sosok dengan jubah ungu keemasan yang sebelumnya merupakan abadi tingkat 7 terbangun dari pingsannya, mendapati dirinya yang telah kehilangan keabadiannya, bahkan kini terikat rantai besi hitam dengan tergeletak di dalam ruangan. Akhirnya kamu bangun juga, ucap Yu Jierui yang ditugaskan King Ruo untuk mengawasi sosok tersebut. Bajingan, siapa kamu sebenarnya, ucapnya sambil menatap Yu Jierui dengan penuh kebencian. Siapa aku itu tidak penting, jika kamu tidak mau bekerja sama, maka akan semakin. Hahaha, jika kamu berani, bunuh saja aku, ucapnya sambil meludah di depan Yu Jierui. Tentu saja, tapi tindakanmu ini akan membuat kematianmu semakin sulit, jawab Yu Jierui tiba-tiba menampar wajah sosok tersebut dengan keras. Plak, tamparan keras tersebut melukai wajah sosok tersebut hingga membuatnya meringis kesakitan. Karena kamu ingin identitasku, baiklah, biar aku perkenalkan. Aku Yu Jierui, pelayan yang agung Seng Zhu Nianxing King Ruo, sosok yang menangkapmu sebelumnya, ucap Yu Jierui, membuat wajah sosok yang penuh kebencian tersebut langsung menjadi pucat pasi. Bagaimana bisa? Apakah kamu tidak membohongiku? Menatap Yu Jierui dengan bergidik ngeri, namun begitu ragu saat teknik yang King Ruo gunakan sebelumnya adalah teknik naga. Percaya atau tidak, itu urusanmu, tapi kamu telah menyinggung seorang king. Camkan itu, ucap Yu Jierui lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan kesal. Oh tidak, ucap sosok tersebut dengan perasaan tidak tenang, diliputi ketakutan dan kebimbangan. Ark, teriaknya dengan keras yang hendak menghancurkan diri dengan menggunakan teknik terlarang, namun dihentikan oleh rantai besi hitam yang menyegel kekuatannya. Ark, teriaknya dengan kesal. Di luar penjara, saudara, ada apa? Tanya Tao Tian dan Tao Tu pada Yu Jierui yang tampak kesal. Tawanan ini benar-benar membuatku kesal, jawab Yu Jierui sambil menarik napas panjang. Apakah perlu kami yang menginterogasinya? Tanya Tao Tian. Sepertinya demikian, jawab Yu Jierui lalu duduk bersama Tao Tu di depan pintu penjara. Baiklah, serahkan saja padaku, ucap Tao Tian lalu masuk ke dalam penjara. Di luar dunia jiwa, swus, swus. Bilah-bilah pedang yang menyerang King Ruo dan Fang Yucaihong semakin ekstrim. Menjelang pagi serangan bilah pedang angin tersebut berganti dengan serangan tombak angin. Ini, ucap King Ruo dengan penasaran, mencoba mencari sumber kekuatan yang dapat menggerakkan serangan pembunuhan tersebut. Kita akan melewati satu serangan lagi. Setelah itu baru kita terbebas dari tekanan ini, ucap Fang Yucaihong sambil bergerak dengan tenang. Menjelang malam, serangan tombak angin tersebut semakin ekstrim, kini angin hitam tersebut kini melepaskan aura dingin yang sangat ekstrim. Ruo ini serangan yang terakhir, ucap Fang Yucaihong menjelaskan kekuatan angin dingin yang dapat membekukan tubuh abadi tingkat 3 dengan seketika tersebut. Setelah tubuh membeku, tubuh akan dihancurkan oleh serangan tombak angin ini, ucapnya dengan serius. Sepertinya untuk keluar dari wilayah timur, kita memang perlu menggunakan jasa kapal emas tersebut. Ucap King Ruo merasakan tekanan angin yang semakin ekstrim tersebut.
Menjelang pagi, saat matahari mulai menyinari daratan ilahi, tekanan ekstrim angin dingin dan tombak angin tersebut mulai melemah, membuat King Ruo dan Fang Yucaihong akhirnya dapat bernapas lega. Ruo 2 hari lagi kita akan tiba di wilayah kuno bagian timur, ucap Fang Yucaihong dengan tenang. Baik, jawab King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.